Manchester United menjadi salah satu tim yang paling disorot di bursa transfer kali ini. Bukan karena pembelian mahal seperti biasanya, melainkan kali ini karena pergerakan transfer setan merah yang dinilai lambat. Hal yang kemudian membuat fans risau mengingat para rival sudah resmi mendatangkan pemain top. Lantas apa sih alasan dibalik lambatnya negosiasi Manchester United? Bursa transfer kali ini tampaknya benar-benar menjadi sebuah pengalaman berbeda bagi para fans Manchester United. Bagaimana tidak di saat tim-tim rival macam Liverpool dan juga Manchester City sudah mendatangkan pemain incarannya, United diketahui baru akan meresmikan satu pemain di posisi bek kiri, yaitu Tyrell Malacia dari Feyenoord Rotterdam. Jelas hal itu membuat para fans menjadi cemas dan tak karuan. Yap, sebenarnya ada beberapa alasan di balik lambatnya proses transfer MU yang kali ini berada di bawah kendali CEO anyar, Richard Arnold, serta direktur olahraga yang baru, John Murtough. Yang pertama, jelas pihak United tidak ingin seenak jidat membuang banyak uang hanya untuk 1-2 pemain. Karena seperti yang sudah-sudah, MU kerap membeli pemain dengan harga mahal namun kualitasnya, ya tahu sendirilah ya. Kedua, dalam setiap negosiasi tentu saja banyak proses yang harus dilalui, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam sekali pertemuan. Kita ambil contoh Frenkie de Jong. Mengapa proses negosiasi pemain asal Belanda itu sangat lama? Padahal jika di era Ed Woodward, harga 80 juta pounds bisa langsung diangkut. Namun di bawah Arnold jelas tidak semudah itu. Ya, di balik proses lamanya negosiasi De Jong adalah soal timing. Maksudnya dalam setiap nego akan ada namanya pertemuan, dan setiap pertemuan pasti ada waktu di mana kedua pihak membuat janji. Nah, janji waktu bertemu inilah yang mungkin membutuhkan waktu ekstra, karena pihak Barca tidak mungkin mendapatkan satu email dari MU saja. Belum lagi soal waktu perjalanan dan akomodasi lainnya, karena ini adalah perjalanan antar negara. Baru setelah misalnya semua sudah deal, terkait harga dan sebagainya, giliran pihak United harus mampu meyakinkan De Jong apakah ia mau pindah atau tidak, mengingat sang pemain juga masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang, dan itu juga pasti membutuhkan waktu. Sebab kita tidak tahu juga isi klausul kontrak De Jong dengan Barca, apakah misal mereka bisa membatalkan deal dengan tim lain andai sang pemain menolak pindah atau bagaimana. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang transfer De Jong tidak juga kelar. Tapi bukan berarti pihak MU diam saja, karena mereka saat ini juga sedang berusaha ekstra untuk membujuk De Jong agar mau berlabuh ke Manchester United. Sementara itu, melihat apa yang terjadi dengan MU saat ini membuat legenda setan merah, Gary Neville, cukup ketar-ketir. Pasalnya hanya untuk satu pemain saja membutuhkan proses negosiasi yang lama. Saya tahu ini masih awal dari bursa transfer, namun saya resah melihat United yang kesulitan mendatangkan pemain baru. Di sisi lain, tim-tim lain bisa mendapatkan pemain yang mereka inginkan dengan mudah. United harus segera bergerak. Erik ten Hag butuh pemain-pemain baru ini sesegera mungkin untuk bisa membentuk timnya. Di sisi lain, Manchester United semakin jauh tertinggal dari mereka jika mereka tidak lekas mendatangkan pemain baru berkualitas dalam waktu dekat ini. Ujar Neville dilansir dari bola.net. Ya, apa yang terjadi dengan MU saat ini jelas merupakan sebuah metode anyar agar mereka tidak lagi dibodohi tim lain yang memasang harga seenak jidat kepada setiap pemain yang United incar. Nah, untuk saat ini, buat para fans MU, tenang aja. Sebab manajemen MU saat ini tentu tidak akan diam, kongkang-kongkong kaki aja. Negosiasi tetap sudah dilakukan, hanya memang prosesnya yang memang sembunyi-sembunyi. So, keep calm, karena ini hanya masalah waktu.